Halo, halo. Selamat malam, teman-teman. Welcome back again to my channel. Kali ini kita bahas ETH. ETH tapi di sudut pandang eh, POS atau Proof of Stake atau ETH 2.0. Kita tahu kan para miner itu pastinya kebanyakan, bukan pastinya sih, kebanyakan mining yang namanya Ethereum. Jadi selain eh, Bitcoin, jadi orang-orang di luar sana mining Ethereum. Jadi ini adalah begitu banyak yang namanya koin yang bisa di-mining di dunia. Kita lihat di mining stream. Jadi yang paling atas itu adalah Bitcoin, kedua Ethereum, dan selanjutnya banyak ini. Ada Dogecoin, ada Ethereum Classic, Litecoin, Monero, Bitcash, banyak. Banyak banget. Ini baru kelihatan 25. Kalau kita cek 100 mungkin ada sampai ratusan. Oh, 100 itu peg-nya masih banyak nih. Jadi banyak banget koin yang bisa di-mining. Cuman yang paling terkenal itu ya Bitcoin, Ethereum gitu. Yang paling profit lah intinya. Kalau Bitcoin kita tahu sendiri algoritma adalah SHA-256. Jadi ini miningnya nggak bisa pakai VGA. Dia miningnya pakai yang namanya kayak apa ya, ASIC miner kayak gitu. ASIC mining nih yang mana dia. Nah kayak gini lah. ASIC mining, unmining, nah kayak gini. Ada B-miner, apa unminer gitu kalau nggak salah. Jadi dia spesifik ininya alatnya kalau mana dia? Sorry, oh ini dia. Kalau Ethereum, nah enaknya adalah mining bisa menggunakan VGA atau dia algoritmanya ETH hash. Jadi teman-teman di lapangan banyak mining Ethereum menggunakan GPU. Jadi ya VGA mining. Jadi kayak gini. VGA mining. Jadi lebih gampang lah cari di lapangan lah ibaratnya. Atau sendirilah. Oke, jadi sudah tahu semua bahwa dari tahun berapa ya kita cek di ETH Deep. Jadi dari tahun 2016 sepertinya Ethereum itu bisa di mining. Awalnya sih Bitcoin, jadi Ethereum udah lama artinya. Pada Januari 2016 dia difficulty masih 4,48 T. Jadi ini mining pakai VGA yang 4 giga mungkin bisa ini. Atau 2 giga bisa apa nggak ya? Jadi 4 giga, VGA 4 giga itu 3 giga masih bisa mining. Lanjut dan hype-nya sih kayaknya dulu sempat di 2017 naik dia dan sampai ke sekarang malah 12,15 P network difficult. Jadi mining Ethereum tuh dari tahun 2016 ya sekitar ke 2022 ya udah jalan hampir 7 tahun ya. Masuk tahun ke-7 ini udah lama. Nah, sekarang Ethereum itu akan melakukan merger namanya, the merger. Soon the current Ethereum mainnet will merge with the Bitcoin chain proof of stake system atau yang namanya POS, proof of stake. Bukti apa ya? Ya bukti kita apa ya, bukti kita staking loh. Apa proof of stake itu? Sorry. Jadi kalau di Google Translate kita translatekan bukti kepemilikan. Nah, ini dia bahwa kita memiliki Ethereum. Itulah intinya, ntar kita akan bahas. Ini kita bahas dulu lah sebelum kita tahu apa, sebelum kita akan bahas juga yang namanya kapan sih kira-kira ini. Nah, ini nggak tahu kapan POS ini akan keluar, Ethereum 2.0 ini, atau yang bisa dibilang Ethereum 2.0 ini akan dieksekusi. Nah, itu yang kita nggak tahu. Sebelumnya kita bahas saja. Saya juga terus terang ini aku baca-baca, baru aja aku baca biar paham juga yang namanya proof of stake. Sebelumnya itu adalah proof of work. Nah, ini dia POW. Jadi bukti proof of work ya artinya bukti bahwa kita bekerja. Nah, itu perbedaannya. Ini bahwa proof of work pertama orang mining itu bukti bahwa kita bekerja dengan cara mining untuk mendapatkan koin Ethereum. Dan sekarang kelanjutannya adalah proof of stake, bukti kepemilikan. Ini berbeda tekniknya ya. Oke, nanti kita akan cek. Nah, ini ternyata merge ini atau mengubah dari proof of work ke proof of chain
mengurangi Ethereum energy consumption sampai 99,95%. Lumayan. Jadi artinya kalau udah merge ke proof of stake, proof of work udah end, jadi kita nggak bisa mining. Intinya kita nggak bisa mining. Ethereum akan dikasih namanya ETH Deep Bomb, jadi Ethereum Deep Bomb, jadi dipukul dan didain banget. Jadi mining itu nggak akan bisa menguntungkan lagi. Awalnya kan seperti itu mungkin. Jadi ini naik mungkin setinggi-tingginya. ETH Bomb namanya, ETH Deep Bomb. Terus kita nggak bisa mining, atau bisa mining dengan profit yang sangat kecil. Makanya akan pindah ke yang namanya proof of stake. Nah ini dia. Nah ini dia di websitenya Ethereum dibahas sih, dia bilang di Q3 atau di triwulan ketiga atau triwulan keempat 2022. Dan kita sudah di bulan Agustus, sudah masuk ke triwulan ketiga ya. Tapi Ethereum masih bisa di mining atau masih tetap yang namanya proof of work. Nah ini sih di Ethereumnya sendiri sih dibilang ini. Kira-kira when it shipping, tapi sampai sekarang pun belum. Terus ini dia, what is the merge? Nah ini dia perbedaannya. Kalau sekarang kita masih posisi di proof of work, jadi kita ibaratnya mining, bekerja, memecahkan algoritmanya Ethereum, terus kita dapat hadiah yang namanya koin. Nah terus ini perbedaannya adalah proof of stake. Setelah the merge, setelah itu merge itu apa namanya? Setelah ini ya join ya, dia the merge itu gabungan lah gitu. Apa sih kalau the merge? Penggabungan. Setelah dia penggabungan, mana sih? Nah, oke, kita akan cek yang namanya proof of work. Mohon maaf ya, jadi ini kayak jelasin di awal benar-benar cara mining sih. Tapi ya udah, kita biar sambil belajar, dan saya juga akan dikasih saya yang masih belajar. Awalnya sih kayak apa sih sebenarnya mining itu, cuman ini sekedar gambaran umumnya aja ya. Nah ini dia proof of work. Jadi intinya mining itu dia memecahkan algoritma untuk mendapatkan yang namanya kalau udah dapat bekerja dia dapat yang namanya hadiah atau apa ya, blok numbernya gitu. Jadi hadiah untuk memecahkan algoritma cryptocurrency di mining itu. Mungkin banyak lah penjelasan, aku juga jadi sulit jelasin. Jadi proof of work kayak gitu. Jadi kita mining pakai alat ya, contohnya VGA. VGA itu kita tahu VGA kan ibaratnya apa namanya, komponen komputer yang kompleks, yang tinggi banget, bisa mengkomput itu menghitung suatu algoritma. Nah, itu kan biasanya orang pakai main game. Nah sekarang pakai mining, itu perbedaannya benar-benar. Dulu aku ingat VGA itu ya pakai main game. Nah sekarang berubah menjadi kegunaannya adalah untuk mining. Oke, nah ini dia adalah keuntungan dan kerugiannya pakai proof of work. Jadi pros dan cons. Jadi kalau proof of work itu netral ya. Jadi nggak perlu ETH untuk dapat block reward. Block reward namanya, bukan block gift ya, sorry. Block reward. Jadi kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu punya alat, kamu bisa mining, mecahkan algoritmanya, dan kamu dapat hadiah. Hadiahnya ya tergantung seberapa banyak VGA itu mecahin algoritmanya. Semakin tinggi mecahin, semakin banyak kamu dapat yang namanya koin. Nah ini dia. Jadi nggak perlu punya apa-apa, yang perlu intinya punya hardware VGA-nya, hardware miningnya. Nah karena dia pakai VGA, jadi semakin banyak VGA semakin banyak hadiah, ibaratnya dia mecahin block reward. Nah ini dia proof of work ini ngabisin banyak energi. Jadi ya contoh kayak saya di sini banyak, ada 3 rig, dia bisa ngabisin 2000 watt. Kan lumayan itu, dan itu menghasilkan panas. Sebenarnya
mining ini sebenarnya itu udah kejelekannya. Jadi kayaknya ditentang oleh apa ya? Ditentang oleh apa ya yang bagian-bagian inilah apa namanya? eh, Aktivis-aktivis kebumian lah ibaratnya. Aktivis yang mendukung hemat energi. Nah, ini nggak didukung karena memang dia besar banget energi yang diperlukan untuk memecahkan block reward ini. Ini salah satu keuntungan dan kerugiannya. Ini udah kita bahas terkait proof of work yang sekarang masih bisa dilakukan mining Ethereum. Mungkin teman-teman bisa komen lah untuk proof of work. Penjelasan saya mungkin agak kacau mungkin. Jadi karena baru baca langsung saya jelasin kayak gitu. Jadi silakan komen lah di bawah. Nah sekarang selanjutnya kita ke proof of stake. Nah ini dia proof of stake. Proof of stake kebalikannya dari proof of work. Jadi kita akan lihat itu apa sih proof of stake. Nah proof of stake itu kita lihat tadi apa namanya? Bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Kita akan cek dulu mana sih. Itu juga terus terang baru-baru paham ini, baru belajar. Mana sih dia ininya? Penjelasannya. Nah ini ya, what is proof of stake? Proof of stake is a category of consensus algorithm for public blockchain that depend on validator economic stake in the network. Nah, jadi ada validatornya ibaratnya. Inilah kalau panjang aku pakai bahasa Inggris bingung juga. Ibaratnya aku udah pikir-pikir secara sederhana. Dia itu modelnya dia di sini ada yang namanya validator. To participate as a validator, user must deposit, ini perbedaannya. Deposit 32 ETH kalau kita mau jadi validator. Jadi berbeda dengan proof of work tadi ya. Jadi kita nggak perlu duit, nggak perlu ETH, kita nggak perlu koin ETH, tapi kita modalnya kita di ini dia, kita nggak 0 ETH, tapi kita modalnya di apa namanya itu di VGA. Nah, modalnya di VGA, kita ngeluarin duit modalnya di VGA. Kebalikannya adalah proof of stake, kita modalnya di beli koin. Kita modalnya beli koin, nggak perlu beli VGA. Kita modalnya beli koin 32 ETH, minim ini. Jadi kalau kita punya 32 ETH, terus kita akan jalankan ini into the deposit contract, nanti ada kontraknya. Jadi kemungkinan nanti akan ada pool ETH sendiri. Contoh misalnya di 2Miner misalnya, 2Miner sekarang kan masih proof of work ya. Aduh kok lambat. Nah ini nanti 2Miner ini akan kemungkinan jadi yang namanya dia bagian jadi pool untuk deposit kontraknya kemungkinan nanti pasti akan banyak pool untuk deposit kontrak. Nah di sini dijelaskan juga and run the 3 separate piece of software. Jadi ada 3 softwarenya. An execution client, a consensus client, and a validator. Nah, kita nggak tahu nih, kita belum tahu karena memang belum postnya. Jadi software ini dijalanin pakai tetap pakai komputer sepertinya. Cuman pakai laptop aja sepertinya bisa. Jadi dia konsumsi listriknya ya sedikit. Nah, itu dia kenapa tadi kembali ke sini. Nah, dia konsumsi energi 99,95%. Bayangkan iritnya, karena dia cuma pakai laptop aja. Bahkan mungkin nanti kemungkinan bisa pakai kayak Raspberry Pi kayak gitu. Jadi wattnya cuma 10 watt, 15 watt, hidup 24 jam untuk melakukan sebagai validator. Bayangkan iritnya kan, irit listrik. Dibandingkan pakai VGA yang 2000 watt 24 jam hidup, itu bayar listriknya ke itulah petir, itu lambang petir itu kebanyak kita bayar listrik ke lambang petir itu. Beda sama yang namanya POS ini proof of stake ini. Nah, dia sebagai validator. Nah, intinya kemungkinan sih kalau aku pikir, jadi di sini dia validator receive new block from peers the Ethereum network. Jadi dia mirip-mirip sih kayak
POW-nya, proof of work, cuman dia jadi yang punya deposit besar ini dia akan memvalidasi kalau ada transaksi. Nah, kalau ada transaksi dia sebagai validator, oh ada transaksi nih. Aku yang punya deposit paling yang sesuai dengan ini deposit 32 ETH nih, dia akan memberikan apa ya, memvalidasi blok yang akan dieksekut. Nah, setelah itu dia akan dapat blok reward seperti itu. Ya, balik dia akan dapat blok reward. Seperti itu kayaknya sih. Jadi teman-teman kembali lagi ini hanya pikiranku, mungkin silahkan bisa komen di inilah, di komen lah. Pokoknya mungkin ada yang salah seperti apa, silahkan sambil belajar lah. Ini soalnya kayaknya kemungkinan ya akhir tahun ini akan jadi ETH 2.0 atau ETH POS. Kemungkinan, kita nggak pernah tahu, atau nggak awal tahun depan bisa aja. Jadi kita siap-siap, teknologinya akan berubah. Jadi ini dia. Jadi dia perlu deposit 32 ETH, cuma besar banget ya. Deposit 32 ETH itu berapa ya? Sorry. Mana sih dia? Coba kita lihat. 32 ETH itu EDR. Kalau di harga sekarang Ethereum itu harganya berapa ya? ETH itu harganya di coba di inilah. Ini 1.880 dolar, atau di sinilah toko kripto lah. Nah, ini 27 jutaan, lumayan naik. Nah, ini bayangin ya, kita harus punya uang sekitar 817 juta untuk mau jadi validator. Lumayan besar sih. I don't know, besar banget. Mana dia? Gila, besar banget. Nah, kita akan lihat di sini bedanya pros and cons-nya. Biar dipercepatnya, terlalu panjang nanti video. Nah, ini dia. Keuntungannya sih, dia lebih gampang sih untuk individual. Untuk saya misalnya kita cuma sebagai validator cuma perlu laptop biasa aja, laptop kerja aja, karena nggak pakai VGA dia model. Dia pakai software, mungkin kalau pakai software ya cuma prosesornya berjalan. Ya komputer kok, laptop office student gitu aja bisa kayak. Atau dia bisa pakai ini lah. Mungkin kedepannya bisa pakai Raspberry Pi, bener kayaknya. Mungkin kalau ada software di Linux atau di mana lah, kemungkinan pasti akan ada nanti ke depannya. Jadi lebih irit lagi. Itu kan lebih irit lagi. Kalau laptop mungkin sekitar 80 watt per hari, musuh sama yang kayak Raspberry Pi gitu, sekitar 15 watt kan lebih irit. Cuman ini dia stacking pool-nya. Barang itu udah kayak stacking pool itu kayak two miners, kayak itu akan ada two miner, Ethermine itu akan berubah jadi stacking pool. Nah ini dia user to stake nanti di sana itu kita harus perlu 32 ETH. Cuman sepertinya kayak ada penjelasan di sini. Stacking pool allow user to stake without having 32 ETH. Nah, sepertinya kita tuh kayak 32 ETH itu sepertinya mining solo sepertinya kalau menurutku. Jadi kayak mining solo yang benar-benar 32 ETH besar banget, mungkin dapat rewardnya. Nah, kalau yang mining kita di pool, nah ini dia kemungkinan kita mungkin punya hanya 1 ETH, kita bisa mining di pool. Jadi kayak poolnya ya kayak di two miner gitulah pokoknya. Jadi kayak di two miner gini poolnya, tapi dia udah nggak pakai VGA misalnya, bukan mining lagi, dia staking Ethereum. Kalau misalnya kita punya 1 Ethereum stakingnya, terus nanti mungkin digabung itu jadi 32 ETH. Cuman akhirnya kita dapat dari persentase kita berapa besarnya kita staking, kemungkinan kayak gitu nanti. Jadi nggak mesti 32 ETH. Nah, mananya penjelasannya sih di sini. Jadi kalau misalnya aku punya 5 ETH, aku post, jadi proof of stake, jadi bukti kepemilikan aku cuma 5 ETH, terus aku diemin selama ya 1 bulan berapa sih dapatnya. Nah itu nanti akan dapat di pool ini intinya. Jadi nggak mesti sampai 800 juta modal kita. Jadi kalau menurutku staking ini staking apa namanya, proof of stake ini kayak modelnya kayak kita punya duit, kita deposito dalam jangka waktu, nah dapat bunganya ya kayak gitu. Tapi ini sepertinya lebih tinggi daripada bunga bank, apalagi kalau kita punya 32 ETH gitu. Ibarat kita mining solo gitu. Jadi kita yang sebagai validator, kita benar-benar solo ngevalidasi, kita yang dapat benar-benar
Jadi ada blockchain, terus kita validator, dapat langsung koinnya. Mungkin nih kayak 32 ETH ini kayak kita nanti ya, kita nggak tahu nih, aku cuman bayangan. Kayak mining solo kita dapat sekali blok rewardnya sekitar 2 ETH kayak gitu. Seperti ini. Jadi mining solo, kalau Ethereum solo kan dapatnya contoh ini. Dapatnya 2 ETH. Ini kalau mining solo. Tapi kalau mining solo di miner itu harus pakai GPU yang banyak kan. Dapat kemungkinan nih. Nah, sekarang kalau kayak ini hampir sama, kemungkinan hampir sama. 32 ETH kita jadi validator, dapatnya sekali ngevalid dapatnya sekitar 2 ETH mungkin. Kayak gitu, nggak tahu juga sih, ini kebayanganku. Nah, terus kita sebagai miner kecil ibaratnya, sebagai validator kecil lah, sekarang nanti ke depannya bukan namanya miner lagi, para validator. Karena ini udah jelas nih namanya validator. Akan berubah namanya validator. Validator kecil itu nanti kita akan ngevalidnya di pool kayak gitu intinya nanti ke depannya. Jadi aku dapat 5 ETH, punya 5 ETH, gabung ke pool. Mungkin ya gitulah, kita ngevalidator dengan ibaratnya sebagai validator, kita bukti kepemilikan cuma 5 ETH, dapatnya ya berapa koin ETH, misalnya dapatnya per hari 0,05. Nah, jadi sama aja, hampir mirip kayak mining, cuman perbedaannya adalah kita nggak perlu yang namanya VGA, jadi ya laptop aja, nggak perlu namanya VGA. Jadi mining pakai komputer atau laptop yang sederhana aja, bener-bener hemat energi, tapi ya harus punya ETH intinya. Cuman ini dia jeleknya, ibaratnya plusnya ini, positifnya ini, minusnya proof of stake ini kan baru, ini bahkan belum ini ya, masih ini mungkin banyak tester lah, masih tester ini masih belum final ibaratnya, sampai sekarang juga buktinya belum sih kayak gitu. Nah, intinya sih kayak gitu. Jadi bahwa mana ya, demerge ini atau ETH 2.0 ini sebenarnya nge-reduce Ethereum energy consumption sampai 99,95%. Jadi para miner ya nggak bisa mining lagi. Ibaratnya mining yang klasik, mining pakai VGA, pakai hardware, eranya mungkin udah agak terganti. Kalau Ethereum 2.0 akan dijalankan, sepertinya kita nggak tahu. Sampai saat ini kita nggak tahu, ini kayaknya di Ethereum ORG di Q3 atau Q4, tapi sampai sekarang kita masih bisa mining. Jadi tetap mining, terus ya kita simpan aja dulu koinnya. Kalau nggak perlu buat jajan cilok ya kita simpan. Siapa tahu sampai 32 ETH, Bang. Gila lah. Terus kita akan jadi validator. Kalau udah 32 ETH ya kita validator, ibaratnya kayak validator yang ini ya apa? Supervisornya validator kayak 32 ETH ini. Nah, terus untuk yang mining klasik, mining para hardware apa namanya? Para miner klasik. Oh ya, sorry. Jadi para miner, aku bedain para miner, para validator nanti ke depannya. Validator dan para miner, itu lagi kembali. Jadi kalau untuk yang klasik, yang para miner ya jangan berkecil hati. Kemungkinan kita kembali lihat lagi yang namanya di sini. Segini banyak koin, anggapannya ini kecoret Ethereum, udah gini banyak koin, kira-kira mungkin ETC yang jadi naik nanti. Nah, kemungkinan ETC tetap bisa di mining, dia masih metodenya, algoritmanya ibaratnya di POW, masih tetap proof of work. Jadi ya jangan berkecil hati, kayaknya selama di dunia ini masih ada listrik, kayaknya masih bisa mining. Jadi VGA yang sisa mining Ethereum ya pindah aja ke koin lain. Cuman ya nggak tahu masalah yang namanya rewardnya, yang pasti Ethereum paling tinggi rewardnya. Memang kalau misalnya ETH 2.0 bisa aja para mining lain kan pecah. Banyak koin yang di mining. Contoh ini kayak misalnya aku punya 1660 super, yang paling tinggi kan Ethereum nih. Kita bisa aja mainin di NiceHash. Tapi ini enggak ding, kayaknya ETHS ini. Nggak bisa, sorry ding. NiceHash kayaknya udah harus ganti algoritma ini, karena dia ETHS. Sorry.
Kalau misalnya udah ETH 2.0, jadi mungkin kita akan mining Conflux atau kita mining ETC ya, dengan ya profitnya lebih kecil daripada Ethereum sekarang. Tapi kedepannya kita nggak tahu, bisa aja ETC klasik ini naik harganya. Who knows? Tapi yang pasti kalau menurutku sih The Merge ini kalau benar-benar bagus nanti keren banget menurutku kalau uh, Proof of Stake ini. Karena apa, dia kita hemat daya banget, jadi kita nggak perlu bayar listrik banyak-banyak. Kita pakai laptop sekolahan atau laptop laptop office, kita jalankan 24 jam sebagai validator. Intinya kita punya koin ETH, semakin banyak semakin untung gitu ibarat. Ini bagus banget ya, keren banget. Jadi ngurangin konsumsi daya besar banget. Jadi ya ibaratnya kayak pemanasan global berkurang, efek rumah kaca berkurang. Ibaratnya penggunaan listrik itu berkurang, jadi ya energi, uh, jadi bumi nggak terlalu panas intinya gitu. Jadi efek rumah kaca berkurang otomatis. Itu sih intinya. Jadi uh, aku dukung banget sih sebagai para miner. Sebenarnya aku dukung banget nih. Mudah-mudahan cepet terwujud. Kayaknya ETH juga kayaknya akan uh, naik ya, bullish ya. Jadi naik harganya kalau benar-benar dia ada di pos atau di ETH 2.0. Tapi kita tetap nggak pernah tahu. Yang tahu tuh Vitalik Butter, apa namanya, Vitalik Butter ya, Vitalik Buterin ya, masih namanya Vitalik, Vitalik Buterin. Yang tahu ya ini beliau, bahwa sorry ding, bahwa kapan akan ada demerge ini atau ada yang namanya ETH 2.0 atau ETH Post Proof of Stake. Dan kita para miner akan mengikuti teknologi terbaru ke depannya menjadi seorang, mana dia? Sorry, menjadi seorang validator. Oke deh, demikian video kali ini. Jadi aku benar-benar nggak tahu kapan kira-kira akan akan terjadi yang namanya proof of stake. Jadi silakan komen teman-teman, ada yang tahu mungkin beritanya silakan. Mungkin ada yang tahu tanggal pastinya silakan, atau komen terkait inilah POS atau PAU apa perbedaannya. Mungkin aku tadi salah salah menjelaskan karena ini sudut pandangku sendiri. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap semangat bagi para miner, dan kedepannya kita akan jadi validator. See you next time.